Pernahkah kamu merasa berusaha keras membuktikan nilaimu kepada seseorang yang mungkin sebenarnya tidak pantas? Mungkin itu seorang teman, atasan, atau seseorang yang kamu harap akan mencintaimu. Kamu memberikan waktu, energi, bahkan sebagian dirimu, tetapi tetap merasa itu tidak cukup. Rasa hampa karena diabaikan, seperti tidak terlihat, bisa terasa membekas. Itu membuatmu bertanya-tanya, apakah aku tidak cukup baik? Apa yang salah denganku? Tapi bagaimana jika kita bertanya dengan cara yang salah? Bagaimana jika ini bukan tentang apa yang salah darimu, tetapi tentang apa yang mereka tidak lihat? Pikirkan ini. Ketika seseorang tidak menghargai nilai yang kamu bawa, apakah tugasmu untuk meyakinkan mereka, atau lebih baik mundur dan membiarkan mereka kehilangan kesempatan itu? Ini bukan tentang menyerah atau menyimpan dendam. Ini tentang mengambil kembali waktu, energi, dan harga dirimu. Membiarkan orang kehilangan dirimu bukan hanya mekanisme pertahanan, ini adalah pilihan. Sebuah keputusan bahwa nilaimu tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Tentu, ini sulit. Dunia di sekitar kita selalu memberitahu bahwa kita perlu terlihat, didengar, dan disukai untuk merasa berarti. Tapi ada kekuatan dalam mengatakan, jika kamu tidak melihatnya, itu masalahmu. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi ide ini bersama. Mengapa membiarkan orang kehilangan dirimu tidak hanya wajar, tetapi kadang-kadang perlu. Ini tentang belajar untuk berdiri teguh, memprioritaskan diri sendiri, dan berhenti mencari validasi dari orang-orang yang tidak mampu atau tidak mau melihat nilaimu. Perjalanan ini bukan tentang menjadi pahit. Ini tentang menjadi lebih baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video luar biasa lainnya. Mari kita mulai. Mengapa kita berjuang untuk tidak diabaikan? Tidak diragukan lagi, manusia menginginkan koneksi. Kita ingin merasa dihargai, diapresiasi, dan dimengerti. Ini bukan hanya keinginan, itu tertanam dalam diri kita. Sejak kecil kita belajar bahwa penerimaan berarti keamanan. Senyuman orang tua menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu dengan benar. Pujian dari guru memberi kita kepercayaan diri. Dan ketika kita tumbuh, kebutuhan itu terbawa ke dalam kehidupan dewasa kita, membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Namun di suatu titik, kebutuhan sederhana akan koneksi ini berubah menjadi beban berat. Ketakutan akan diabaikan, atau lebih buruk lagi, ditolak, mulai mengendalikan kita. Kita berusaha keras untuk diterima, melakukan segala yang kita bisa untuk masuk ke ruang-ruang yang sebenarnya tidak benar-benar menghargai kita. Mengapa? Karena jauh di dalam hati, kita takut bahwa jika seseorang tidak melihat nilai kita, mungkin kita memang tidak bernilai. Ketakutan ini sangat kuat, tetapi juga menipu. Ia membuat kita percaya bahwa pandangan orang lain adalah cerminan dari nilai kita. Marcus Aurelius, Kaisar Stoik, pernah menulis, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya." Dengan cara yang sama, ini bukan tentang apakah seseorang mengenali nilaimu, tetapi tentang apakah kamu percaya pada nilaimu sendiri. Namun kita terus mengejar pengakuan karena penolakan terasa sangat pribadi. Ketika seseorang tidak menghargai kita, rasanya seperti luka terbuka, pertanyaan yang menggantung, apa yang salah denganku? Tetapi kenyataannya adalah, kebanyakan dari waktu itu, kurangnya pengakuan dari mereka lebih mencerminkan mereka sendiri daripada dirimu. Bisa jadi perspektif mereka terbatas, ketidakamanan mereka sendiri, atau mereka tidak membutuhkan apa yang kamu tawarkan. Dan itu tidak masalah. Kamu tidak ditakdirkan untuk semua orang, dan kamu tidak perlu menjadi segalanya bagi semua orang. Kekuatan melepaskan.
Apa arti sebenarnya dari membiarkan orang kehilangan dirimu? Ini bukan tentang memutus hubungan atau menyerah pada hubungan. Ini adalah tentang mengalihkan fokus kembali pada dirimu sendiri, kedamaianmu, pertumbuhanmu, kebahagiaanmu. Ini adalah cara berkata, "Aku tidak akan mengecilkan diriku hanya untuk memenuhi ekspektasimu. Jika kamu tidak bisa melihat nilainya, itu rugimu." Mari kita pikirkan ide ini secara praktis. Bayangkan dirimu seperti taman. Ada orang-orang yang akan lewat dan terpesona oleh keindahan yang telah kamu ciptakan. Ada pula yang hanya berjalan melewati tanpa menoleh sekalipun. Apakah kamu akan berhenti merawat bungamu hanya karena seseorang tidak memperhatikan? Tentu tidak. Taman itu tidak ada untuk semua orang. Taman itu ada untuk mereka yang mau memperlambat langkah, menghargai, dan merawatnya. Ketika kamu berhenti mencoba meyakinkan, orang lain akan nilaimu. Kamu mendapatkan kembali energimu. Energi itu bisa dialihkan ke hal-hal yang benar-benar penting. Pertumbuhan pribadimu, minatmu, dan orang-orang yang benar-benar melihat dan menghargaimu. Melepaskan bukan hanya membebaskan, tetapi juga memberdayakan. Namun, ini tidak berarti prosesnya mudah. Kita semua telah dibiasakan percaya bahwa jika seseorang tidak menghargai kita, kita harus bekerja lebih keras untuk membuktikan diri. Tapi Stoicisme mengajarkan hal yang berbeda. Ia berkata, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Membiarkan orang kehilangan dirimu adalah tindakan penguasaan diri. Ini adalah memilih untuk melindungi kedamaianmu daripada berusaha mendapatkan pengakuan. Dan bagian terindahnya adalah ketika kamu melepaskan, kamu menciptakan ruang. Ruang untuk hubungan yang mengangkatmu, peluang yang selaras dengan tujuanmu, dan kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri tanpa meminta maaf. Membiarkan orang kehilangan dirimu bukanlah kerugian, tetapi undangan menuju sesuatu yang lebih baik. Mengenali saatnya melangkah pergi. Membiarkan orang kehilangan dirimu dimulai dengan mengenali kapan sebuah koneksi tidak lagi membawa manfaat. Hal ini tidak selalu mudah, terutama ketika kamu telah menginvestasikan waktu, cinta, atau energi ke dalam sebuah hubungan persahabatan atau pekerjaan. Namun mengetahui kapan harus melangkah pergi adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa kamu kembangkan. Ini adalah tindakan menjaga diri, bukan keegoisan. Seringkali, tandanya muncul secara halus. Rasa tidak seimbang, perasaan terus-menerus tidak dihargai, atau kesadaran bahwa kamu selalu menjadi pihak yang berusaha lebih keras. Mungkin kamu menyadari bahwa kamu selalu yang memulai percakapan, yang hadir, yang berkompromi, atau mungkin kamu merasa diabaikan, diremehkan, atau bahkan dimanfaatkan. Perasaan ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa dinamika ini tidak saling mendukung. Melangkah pergi bukan berarti kamu berhenti peduli. Itu berarti kamu memilih untuk menghormati batasanmu dan melindungi kedamaianmu. Melangkah pergi adalah seperti kompas yang menjaga dirimu tetap selaras dengan nilai-nilaimu. Tanpa itu, kamu bisa terseret ke arah yang tidak sesuai dengan kepentinganmu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik, kunci kebahagiaan adalah hanya bergaul dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang kehadirannya membawa sisi terbaik dalam dirimu. Jika kehadiran seseorang tidak memberikan pertumbuhan, kebahagiaan, atau kedamaian, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali tempat mereka dalam hidupmu. Bayangkan ini, kamu menawarkan buah yang langka dan sangat istimewa kepada seseorang. Kamu tahu, buah itu spesial, telah dirawat dengan hati-hati, namun mereka menolaknya, mengatakan bahwa mereka tidak menginginkannya, atau itu bukan selera mereka. Apakah kamu akan memohon kepada mereka untuk menerima buah itu? Atau kamu akan melanjutkan, tahu bahwa orang lain akan menghargainya?
Inilah inti dari membiarkan orang kehilangan dirimu. Bukan tentang rasa pahit. Ini adalah tentang memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan di sisimu. Melangkah pergi tidak perlu menjadi hal yang dramatis. Bisa jadi sesederhana mengambil langkah mundur, mengurangi keterlibatan emosional, atau diam-diam menetapkan batasan. Tentu saja, ini akan terasa tidak nyaman di awal. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa hubungan harus diperbaiki dengan segala cara. Tapi kenyataannya, tidak semua hubungan dimaksudkan untuk bertahan. Ada orang-orang yang hadir dalam hidupmu sebagai pelajaran, dan ada yang hadir sebagai berkah. Mengetahui perbedaannya adalah bentuk kebijaksanaan. Saat kamu melangkah pergi, kamu menciptakan ruang untuk kedamaian, pertumbuhan, dan orang-orang yang benar-benar melihat nilaimu. Dan ingat, melangkah pergi bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu memilih untuk menghargai dirimu cukup untuk berhenti mencoba meyakinkan orang lain agar menerima nilaimu. Menyambut koneksi yang tepat. Ketika kamu berhenti mencoba membuktikan dirimu, kamu mulai menyadari keindahan dari kualitas di atas kuantitas. Budaya modern seringkali memberitahu kita sebaliknya, membuat kita percaya bahwa dicintai oleh banyak orang adalah tujuan utama. Namun, koneksi yang dalam dan bermakna tidak pernah tentang jumlah. Itu tentang keaslian, saling menghormati, dan nilai-nilai bersama. Koneksi sejati dimulai dengan menjadi dirimu sendiri. Bukan versi yang telah kamu ubah atau kurangi, tetapi dirimu yang utuh, tanpa rasa malu. Keaslian itu seperti magnet, secara alami menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidupmu, sambil menjauhkan mereka yang tidak sesuai. Ini berlaku tidak hanya untuk persahabatan atau hubungan romantis, tetapi juga untuk setiap aspek kehidupanmu. Karir, minat kreatif, bahkan interaksimu dengan orang asing. Bayangkan, energimu seperti sebuah taman. Jika kamu mencoba menanam semua jenis bunga sekaligus, tanah akan habis, dan tidak ada yang tumbuh subur. Tetapi jika kamu fokus pada beberapa tanaman yang bermakna, merawatnya dengan hati-hati, mereka akan tumbuh kuat dan indah. Hal yang sama berlaku untuk koneksimu. Pilih kedalaman di atas luasnya, dan kamu akan menemukan hubungan yang benar-benar memperkaya hidupmu. Bagaimana caranya merangkul koneksi yang tepat? Mulailah dengan memperhatikan bagaimana orang membuatmu merasa. Apakah mereka menginspirasimu, menantangmu dengan cara yang sehat, dan merayakan pencapaianmu tanpa iri hati? Atau apakah mereka membuatmu merasa lelah, mempertanyakan nilaimu, atau seperti kamu harus berubah agar diterima? Orang-orang yang tepat tidak akan memintamu untuk meredupkan cahayamu. Mereka akan membantumu bersinar lebih terang. Salah satu cara untuk menemukan orang-orang ini adalah dengan mencari ruang-ruang di mana kamu merasa nyaman. Bisa jadi komunitas kreatif, jaringan profesional, atau lingkaran teman dekat. Perhatikan mereka yang hadir secara konsisten, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menghargaimu tanpa syarat. Mereka inilah yang pantas berada dalam hidupmu. Mungkin perlu waktu untuk menemukan koneksi seperti ini, dan terkadang kamu mungkin merasa kesepian, tapi hadiahnya sepadan. Ketika kamu menemukan orang-orang yang tepat, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat kuat. Kamu tidak pernah terlalu banyak atau tidak cukup. Kamu hanya menunggu orang-orang yang mampu melihat nilaimu sejak awal. Jadi, luangkan waktumu. Lepaskan mereka yang tidak menghargaimu, dan percayalah bahwa orang-orang yang tepat akan menemukanmu. Ketika mereka melakukannya, kamu akan tahu. Kamu tidak perlu meyakinkan mereka tentang nilaimu. Mereka akan mengenalinya sejak awal. Dan saat itulah kamu akan memahami keindahan membiarkan orang kehilangan dirimu. Itu bukanlah kerugian, tetapi hadiah berupa kejelasan dan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Keseimbangan antara refleksi diri dan penerimaan diri. Terkadang bagian tersulit dari membiarkan orang kehilangan dirimu adalah bertanya-tanya apakah mereka benar.
Ketika seseorang gagal melihat nilaimu, hal itu dapat memicu keraguan diri yang besar. Bagaimana jika aku tidak sehebat yang kupikirkan? Bagaimana jika aku perlu berubah? Pikiran-pikiran ini tidak sepenuhnya buruk. Sebenarnya, ini bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh. Tetapi, ada garis tipis antara refleksi diri yang sehat dan kritik diri yang berlebihan. Refleksi diri adalah tentang belajar dan berkembang. Ini kemampuan untuk bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah aku benar-benar menjadi diriku yang otentik? Apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Apakah ada area di mana aku bisa lebih baik? Jika jawabannya mengungkapkan kekurangan, itu adalah peluang untuk berkembang. Namun, jika penolakan seseorang membuatmu meragukan seluruh nilai dirimu, itu bukan pertumbuhan, itu adalah jebakan. Penerimaan diri, di sisi lain, adalah jangkar yang menjaga dirimu tetap stabil saat keraguan mencoba merayap masuk. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandangmu, tetapi kamu bisa mengendalikan seberapa besar pengaruh opini mereka terhadap dirimu. Menyeimbangkan refleksi dengan penerimaan berarti terbuka terhadap masukan, tetapi tetap teguh pada siapa dirimu. Tidak semua kritik itu valid, dan tidak semua perspektif orang lain layak untuk energimu. Belajarlah untuk memilah suara mana yang penting dan mana yang tidak. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa nilaimu tidak bisa diperdebatkan. Itu sudah ada. Pada akhirnya, ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi menjadi nyata. Rangkullah kekuatanmu, akui kelemahanmu, dan percayalah bahwa orang yang tepat akan melihat dirimu apa adanya tanpa kamu perlu membuktikan apapun. Mengubah kesempatan yang hilang menjadi pertumbuhan. Ketika seseorang gagal melihat nilaimu, itu bisa terasa seperti kesempatan yang hilang, seolah-olah ada pintu yang tertutup untuk sesuatu yang seharusnya bisa terjadi. Mungkin itu hubungan yang telah kamu perjuangkan, pekerjaan di mana bakatmu diabaikan, atau persahabatan yang memudar meskipun kamu telah berusaha keras. Mudah untuk terjebak dalam momen-momen itu, memutarnya dalam pikiranmu, bertanya-tanya, apa yang bisa kamu lakukan? Berbeda. Tetapi inilah kebenarannya. Setiap kesempatan yang hilang juga merupakan peluang untuk tumbuh. Pertumbuhan dimulai ketika kamu mengubah cara pandangmu terhadap situasi tersebut. Alih-alih melihat momen itu sebagai kegagalan, lihatlah sebagai pengarahan ulang. Bayangkan hidupmu sebagai jalan. Kadang-kadang, kamu akan bertemu orang atau situasi yang terasa seperti tujuan akhir, hanya untuk menyadari bahwa mereka hanyalah sebuah jalan memutar. Pengalaman ini, seberapa menyakitkan pun mengajarkan sesuatu tentang dirimu. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu layak dapatkan, dan yang paling penting, apa yang tidak akan kamu kompromikan lagi. Ambil contoh penolakan. Di permukaan rasanya sangat pribadi, seolah-olah itu adalah penilaian atas nilaimu. Tetapi seringkali, penolakan tidak ada hubungannya dengan dirimu, melainkan dengan kemampuan orang lain untuk melihat apa yang kamu tawarkan. Bayangkan, kamu menawarkan hadiah yang langka dan indah, tetapi seseorang berkata, mereka tidak tertarik. Apakah itu membuat hadiah itu kurang berharga? Tentu saja tidak. Hal yang sama berlaku untuk dirimu. Ketidakmampuan mereka untuk mengenali nilaimu tidak mengurangi nilaimu. Itu hanya berarti mereka bukan pasangan yang tepat. Membiarkan orang kehilangan dirimu menciptakan ruang untuk peluang yang lebih baik, yang selaras dengan nilai-nilaimu dan meningkatkan pertumbuhanmu. Pikirkan ini seperti memangkas pohon. Memotong cabang yang mati atau tidak sehat mungkin terasa keras pada awalnya, tetapi itu memungkinkan pohon tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat.
Prinsip yang sama berlaku untuk hidupmu. Dengan melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu, kamu membuka ruang untuk hubungan yang lebih sehat, pekerjaan yang lebih memuaskan, dan rasa tujuan yang lebih dalam. Ketika kamu melihat kembali momen-momen itu, kamu mungkin menyadari bahwa mereka bukan kesempatan yang hilang sama sekali. Mereka adalah pelajaran yang terselubung, membantu membangun ketahanan dan kesadaran diri yang kamu butuhkan untuk berkembang. Jadi, alih-alih bertanya, mengapa mereka tidak melihat nilaimu? Mulailah bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Perubahan perspektif ini tidak hanya memberdayakan, tetapi juga transformatif. Kamu adalah hadiah. Di inti perjalanan ini ada satu kebenaran sederhana tetapi mendalam. Kamu adalah hadiah. Nilaimu tidak ditentukan oleh siapa yang mengenalinya. Nilaimu ada secara independen, tidak tergoyahkan oleh pendapat orang lain. Membiarkan orang kehilangan dirimu adalah tindakan radikal untuk menghormati diri sendiri. Ini adalah memilih untuk menghargai dirimu, bahkan ketika orang lain gagal melakukannya. Ini bukan tentang kesombongan atau ego. Ini bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain. Ini tentang mengetahui secara mendalam dan tanpa ragu bahwa kamu membawa sesuatu yang unik ke meja. Orang yang tepat akan melihatnya tanpa perlu kamu meyakinkan mereka. Dan bagi mereka yang tidak, itu kerugian mereka, bukan milikmu. Seperti yang pernah ditulis Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Jika pikiranmu terus-menerus terfokus pada mengapa seseorang tidak memilihmu, kamu memberikan mereka kekuatan atas kebahagiaanmu. Tetapi, ketika kamu mengalihkan fokus itu ke dalam, pada pertumbuhanmu, kebahagiaanmu, dan tujuanmu, kamu merebut kembali kekuatan itu. Kamu berhenti melihat dirimu sebagai tidak lengkap, tanpa pengakuan mereka, dan mulai mengenali dirimu sebagai utuh, persis seperti apa adanya. Dengan melepaskan hubungan yang menguras energimu, kamu menciptakan ruang untuk orang-orang yang benar-benar melihat dan menghargaimu. Kamu layak mendapatkan koneksi yang mendukung pertumbuhanmu, merayakan cahayamu, dan mendukung perjalananmu. Jadi, saat kamu melangkah ke depan, ingatlah ini. Kamu adalah hadiah. Jalani hidup dengan cara yang mencerminkan kebenaran itu. Dan orang-orang yang tepat akan datang menghampirimu. Mereka akan bertemu denganmu tanpa perlu kamu mengecilkan dirimu. Dan saat koneksi itu terjadi, kamu akan tahu bahwa mereka melihat nilaimu sejak awal tanpa kamu perlu meyakinkan mereka. Jika pesan ini menyentuh hatimu, luangkan waktu untuk merenungkan dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Pernahkah kamu mengalami momen di mana melepaskan seseorang justru membawamu lebih dekat pada koneksi yang lebih baik? Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan wawasan lain tentang pertumbuhan pribadi dan hidup dengan tujuan. Kita sedang membangun komunitas di mana cahayamu selalu dihargai. Terima kasih telah berada di sini. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.